wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Kaira Hadi, NPM 241063111052 dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membuat video UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Filsafat pendidikan Islam adalah kerangka pemikiran yang berakar pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yang menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan insan kamil, yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pendidikan bertujuan mengenal Allah atau ma'rifatullah, mengelola akal, dan memurnikan jiwa. Terus pendidikan sebagai sarana membangun. Sementara itu, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyoroti pendidikan sebagai sarana membangun peradaban umat melalui integrasi ilmu agama dan umum. Contohnya ialah integrasi ilmu agama dan umum. Filsafat ini menolak dikotomi ilmu, sehingga kurikulum dirancang holistik. Di madrasah, mata pelajaran seperti matematika atau sains diajarkan dengan perspektif Islam. Ialah misalnya astronomi terkait dengan ruqyah hilal. Terus jika di pesantren itu mempelajari kitab kuning. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Filsafat pendidikan Islam berpusat pada tauhid sebagai fondasi utama, di mana pendidikan bertujuan membentuk insan kamil yang mengabdikan kepada Allah, mengintegrasikan aspek ruhani, akal, dan jasmani. Sumber utamanya adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Sebaliknya, sifat filsafat pendidikan Barat bersifat humanistik dan sekuler, menemukan otonomi individu, rasionalitas, dan kemajuan material. Dengan akar dari filsuf seperti Plato, John Dewey, dan lainnya. Yang pertama ialah ini kelebihan dari filsafat pendidikan Islam. Untuk Indonesia, cocok untuk Indonesia yang multikultural, mengurangi degradasi moral. Terus selanjutnya, kelebihan dari filsafat pendidikan Islam yang di pesantren ialah pesantren membentuk santri disiplin dan toleran sesuai nilai Pancasila atau ketuhanan. Selanjutnya ialah kekurangannya. Fokus hafalan tahfiz sering mengabdikan STEM, menyebabkan rendahnya daya saing global. Selanjutnya ialah kelebihan dari filsafat pendidikan Barat ialah inklusif dan demokratif. Student Center mendukung keragaman etnis dan religi di Indonesia. Kekurangannya sukalerisme berlebihan, mengabaikan dimensi spiritual, menyebabkan krisis nilai, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor yang keempat. Tantangannya ialah degradasi moral dan identitas. Prinsip ontologinya ialah khalifah sebagai amanah ilahi. Integrasi tadabur alam di kurikulum ialah pelajaran sains dimulai dengan doa dan refleksi tauhid untuk membangun kesadaran spiritual. Dalam penerapan praktisnya, program khalifah kecil, siswa mengelola kebun sekolah sebagai ibadah dan kurangi kenakalannya.
Terus tantangan lainnya ialah keterbelakangan teknologi yang dimana prinsip ontologinya alam semesta sebagai ayat Allah dalam Quran surat Fusilat ayat 53, yang dimana prinsip ontologinya kurikulum integratif matematika atau fisika dihubungkan dengan sunatullah, sedangkan penerapan praktisnya lab digital berbasis AI untuk simulasi ayat kauniyah tingkat PISA. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Epistemologi pendidikan Islam membahas hakikat sumber dan metode pengetahuan dengan tauhid sebagai pusat, berbeda dengan epistemologi barat. Islam integrasikan wahyu ilahi dan akal empiris. Pengetahuan adalah cahaya dari Allah. Hadisnya, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Yang bertujuan takwa bukan dominasi material. Krisis epistemik global sekuler ciptakan pengetahuan tanpa nilai. Moralnya hancurnya korupsi, lingkungan rusak. Indonesia 40% pemuda ragu identitas, survei Kemenak 2023. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Aksiologi pendidikan Islam membahas hakikat nilai, etika, dan tujuan akhir pendidikan dengan fondasi tauhid sebagai sumber nilai mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai tertinggi adalah takwa. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 diwujudkan melalui akhlak mulia, adab, dan maqasid syariah, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuannya membentuk insan kamil yang beramal saleh, adil, dan rahmatan lil alamin. Terus yang pertama ialah integrasi kurikulum yang paling efektifnya ya. Gabungan ilmu agama ke umum, islamisasi pengetahuan. Terus holistik, takwa terapung nilai sekuler, efektif 80% di pesantren modern. Yang kedua, pendekatan holistik ialah tarbiyah ruhiyah ke intelektual jasmani dengan seimbang 40% agama, STEM, 20% keterampilan hidup, dan plus muamalah praktik. Kurangi degradasi moral 25%. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Program ini saya rancang sebagai model integratif yang dimana mengubah hakikat manusia sebagai khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Fitrah Tauhid, dan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dengan hakikat pendidikan Islam sebagai proses tarbiyah untuk mengenali Allah melalui ilmu nakli akli, membentuk akhlak mulia menuju takwa. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Tujuannya lulusan siap menghadapi dunia modern sambil teguh iman, relevan untuk lembaga Islam di Indonesia. Terus yang pertama ialah komponen utamanya fondasi tauhid atau ruhani, kajian Al-Quran atau hadis harian plus tadabur ayat kauniyah atau alam sebagai tanda Allah. Kemudian manusia fitrah tauhid, pendidikan bukan potensi khalifah, hafalan dan refleksi jurnal 20% nilai. Kemudian yang kedua ialah pengembangan akal atau intelektual, yang mana humaniora diislami
pendidikan islamisasi ilmu, dan proyek berbasis masalah dan jurnal 30% nilai. Selanjutnya ialah pembentukan akhlak atau aksiologi, yang dimana muamalah praktik gotong royong halal, dan toleransi. Akhlak sebagai buah takwa manusia bertanggung jawab sosial. Yang digunakannya ialah observasi perilaku dan portofolio dan nilainya 25%. Terus keterampilan jasmani dan vokasi, yang dimana adanya olahraga syariah plus entrepreneurship halal. Tubuh sebagai amanah, khalifah kelola bumi berkelanjutan. Dengan adanya praktik lapangan dan sertifikasi, nilainya 15%. Terus refleksi dan mentoring holistik, yang dimana muhasabah mingguan plus mentoring 1:10 oleh kuro atau guru teladan. Selanjutnya ada introspeksi fitrah, pendidikan tarbiyah seumur hidup, keadaan diskusi kelompok plus self assessment dengan nilai 10%. Selanjutnya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaan terakhir. Demokrasi pendidikan didefinisikan sebagai akses merata, partisipatif, dan berkeadilan bagi semua tanpa diskriminasi kelas, gender, etnis, dan disabilitas. Selaras dengan pendidikan berkualitas, yang dimana filsafat pendidikan Islam berperan krusial karena prinsip keadilan atau adil, kesetaraan atau musawah, dan rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya nomor ayat 107. Yang inklusif. Ontologi tauhid menjadi semua manusia sama di hadapan Allah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sehingga pendidikan bukan hak elit tapi fardu kifayah untuk umat. Kemudian contoh implementasi yang relevan bagi yang pertama itu pesantren inklusif, yang dimana beasiswa penuh untuk yatim atau pemuda miskin. Terus kelas perempuan setara dengan laki-laki. Selanjutnya adalah program difabel, yang dimana akses 5.000 siswa per tahun dari 30 provinsi. Selanjutnya ialah 50% perempuan musawah dan amanah khalifah bagi yang lemah. Yang kedua ialah madrasah aliyah atau MAN, yang dimana unggulan dan kurikulum merdeka. Kuota 30% siswa non muslim, vokasi halal inklusif etnis, digital untuk pedesaan. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Jika ada yang salah, mulai dari tutur kata atau keterbatasan saya untuk menjawabnya, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.